kita patuh, ya kan? Bisa kita patuh ya dong nih? Bisa? Oke, yuk terima kasih ya. Jadi nanti kita harus melaksanakan kesepakatan kelas ini. Ya, oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan pengimbasan budaya positif yang kami terima pada program pendidikan guru penggerak. Jadi di sini Umi kami ingin menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan. Ada program pendidikan guru penggerak tersebut, kita di sini sharing dan berbagi. Mudah-mudahan nanti pada acara pengimbasan sharing dan berbagi ini ya kita bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam proses kegiatan belajar kita yang tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman bagi anak-anak kita. Jadi kalau sudah tercipta lingkungan aman dan nyaman bagi anak-anak kita, insya Allah nanti ke depannya akan terwujudlah murid-murid yang memiliki watak dan kepribadian yang baik. Ya, amin. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita mulai, arahan dan bimbingan dari Umi Kepala Sekolah, ya kami harapkan arahan dan bimbingan dari Umi Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umi-umi kuliah yang kami hormati, juga guru penggerak yang hari ini melaksanakan tugasnya atau apa tadi namanya pengimbasan ya, yang pada hari ini atau sore hari ini kita laksanakan di sekolah ini. Jadi apa-apa nanti yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini yang mudah-mudahan dapat kita laksanakan di sekolah ini, dapat kita terima apa yang disampaikan mereka, agar tadi apa yang disampaikan dengan Umi juga ya bisa anak-anak kita ini bisa nanti menjadi anak yang betul-betul bisa berkarakter, begitulah ya kan. Jadi di sini saya tidak panjang lebar menyampaikan arahan dan bimbingan, mungkin waktu kita pun sudah agak sempit ya kan, karena di sini waktu yang bisa kita laksanakan, maka untuk itu kita ikuti aja kegiatan ini nanti ya, mana yang perlu kita diskusikan, mana yang perlu kita pertanyakan, mana yang belum kita dapat mengerti, belum paham, bisa kita tanyakan sama calon guru penggerak ini atau yang menyampaikan di depan ini nanti. Jadi ini bisa kita ambil nanti hikmahnya, bisa kita terapkan di sekolah kita ini yang insya Allah mungkin ini mereka belajar terus sampai nanti di akhir bulan berapa ini, bulan 3 ya kan, masih banyak lagi yang dipelajari mereka. Jadi kepada umum yang lain pun juga, kalau memang sudah ada yang menyiapkan calon guru penggerak ya seperti ini juga nanti. Jadi pengalaman kita ini bagi guru kita yang pertama seperti ini, berarti kita nanti juga ya seperti ini juga kalau kita mengikuti. Insya Allah sudah hampir ada berapa orang yang sudah mendaftar dari sekolah kita. Insya Allah nanti juga mungkin seperti ini juga, ya kan? Jadi ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan aja ini diskusi ini ya, budaya positif di sini ya kan? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Kepala Sekolah atas atensinya, atas
arahannya pada siang hari ini. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baiklah, umi-umi semua, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Oke, kalau masih semangat kita tepuk-tepuk dulu yuk. Tepuk jempol aja lah, karena kita semua guru-guru hebat di sini ya, bapak guru hebat semuanya. Tepuk jempol ya. Tepuk jempol itu seperti ini. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Kita kan orang-orang hebat kan, makanya kita berkumpul di sini. Ya kan? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita semua orang-orang hebat, makanya kita kumpul di sini, ya kan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Di sini Bapak Ibu, pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ya, kami diajarkan materi tentang namanya budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini banyak sebenarnya, ya. Jadi di sini bisa kita lihat sebelum kita masuk ke budaya positif ya. Jadi sebelumnya kita salam dan bahagia. Jadi kenapa harus salam dan bahagia untuk kita? Ada Bapak Ibu yang bisa mengasih tanggapan? Kenapa harus salam dan bahagia? Ya. Terus apa lagi kira-kira? Kenapa harus salam dan bahagia? Kenapa? Ya. Ada yang bisa? Oke, betul sekali. Ya. Salam. Kita memang harus selalu mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum kalau kita orang Islam. Ya kan? Kenapa? Karena kita memberikan selamat, mengucapkan selamat atas orang yang kita temui. Dan bahagia. Memang intinya Bu Yaumi, kita ini memang harus bahagia. Ya, kita ini memang harus bahagia. Kenapa? Kalau kita tidak bahagia, macam mana murid kita bisa bahagia? Ya kan? Kalau kita tidak bahagia, macam mana kita bisa mengajarkan murid-murid kita? Ya kan? Jadi intinya hidup ini memang harus bahagia. Dan kita di sini untuk berbahagia. Oke? Bahagia. Amin. Ya, oke. Salam dan bahagia. Jadi ingat Bu, jangan lupa bahagia. Ya, oke. Walaupun menderita. Iya. Lebih apa lagi? Bahagia dunia akhirat, ya kan? Oke. Jadi materinya hari ini, Bapak Ibu hebat, kita adalah motivasi, ya, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia dan ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ya, ada segitiga restitusi. Inilah materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan ini. Sebelumnya saya di sini ingin menyampaikan ya Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini kita hanya bertukar pikiran, ya. Saya hanya menyampaikan yang saya ketahui. Bukan berarti saya lebih pandai, bukan berarti saya lebih mengerti. Di sini intinya adalah saling berbagi, ya Bu ya, saling berbagi. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita mau bermain dulu. Bermain ini perubahan paradigma. Namanya kegiatan kepalan tangan, ya, kegiatan kepalan tangan. Nanti dari kegiatan ini kita bisa yang mencari atau bisa mendapatkan apa maksudnya, ya. Jadi kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. A dan B, berarti kita teman sebelahnya saja, ya, A dan B. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, ya, atau apapun itu, ya, kita genggam di tangan kita. Kemudian, ya, teman B-nya itu sekuat tenaga berusaha untuk membuka kepala temannya. Teman B itu boleh dengan cara memujuk,
boleh dengan cara mengancam, boleh cara dengan menghardik, merayu, menyuap, apapun itu yang tujuannya agar teman tersebut mau membuka kepalan tangan. Bisa kita coba? Sakitnya lebih mantap menyuap ini. Ayo, Suap kan. kita bayangkan di tangan kita ini ada secari kertas atau ada benda berharga. Oke. Ya, coba kita kepalkan tangan kita. Coba, ya. Umi ini sama Umi Eka. Umi membuka kepalan dia. Umi ini sama Umi ini. Umi ini sama Umi ini. Ini sama Misteri. Misteri sama Umi ini. Gitu. Coba Umi berusaha membuka tangan si Eka. Terserah dengan caranya. Boleh memaksa, boleh merayu. Boleh. Coba dulu. Ayo kita coba. Kita satu, dua. Oke. Oke, intinya Umi tadi sama Umi Eka, kenapa Umi Eka mau membuka kepala tangannya? Kan akal juga itu kan teknik kan main-main. Coba. Umi Nova tadi. Umi itu tadi nggak mau. Mau diancam. Ya. Beda tekniknya. Udah. Jadi intinya apa yang terjadi dari kegiatan tadi? Coba kita renungkan dulu dalam diri kita. Untuk apa kegiatan tadi? Ada yang bisa kasih penjelasan kira-kira? Dari kegiatan kepalan tangan tadi, intinya dari mana itu? Coba lah Umi kita tadi, ya kan, membujuk. Tapi kalau misalnya Umi Eka tidak membujuk, apakah bisa terbuka? Tidak. Jadi intinya siapa? Yang membuka kepalan tangan kita ini intinya siapa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Sadar diri kita sendiri. Iya, super sekali Umi. Super sekali ya Umi ya. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, motivasi dari dalam diri kita ini memang harus dari diri kita sendiri. Sekuat apapun kita orang itu, kita janji, bukan. Tapi kalau orang itu tidak mau dari dirinya sendiri untuk berubah, tidak akan terjadi. Ya kan? Kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, mau kita pujuk, mau kita rayu, mau kita hardik, mau kita caci maki, kalau dia tidak mau, tetap tidak mau. Jadi intinya kitalah yang merubah diri kita sendiri. Ya, perubahan itu terjadi datangnya dari diri kita sendiri. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan kepala tangan. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjut ya. Jadi di sini, ya, Diana Bosen, seorang psikolog, ya, di sini menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi motivasi manusia itu, ya, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau manusia ini ada 3 motivasi dalam dirinya. Yang pertama itu dia untuk menghindari atau kenyamanan. Jadi pertanyaannya seperti ini, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pertanyaan dalam diri kita itu, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Jadi ingin mendapatkan imbalan. Ada juga dia motivasi yang ingin dihargai
dihargai. Nah, yang ingin dihargai. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu, ya, dia akan bertanya, ya, akan menjadi orang seperti apa saya kalau saya melakukan hal ini. Inilah Buya dan Umi motivasi-motivasi yang ada pada diri kita menurut Diana Gosen, seorang psikiater, ya. Jadi sekarang pertanyaannya kembali pada diri kita sendiri, ya. Pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri. Motivasi apakah yang ada pada diri kita? Ya, Bapak Ibu, Buya Umi sendiri yang menjawabnya. Motivasi dalam diri saya untuk bekerja apa? Motivasi saya datang ke sekolah ini untuk apa? Motivasi saya mengajar murid ini untuk apa? Saya tergolong dalam yang mana? Nah, itu kita sendiri yang bisa menjawab. Tetapi mudah-mudahan kita semua di sini, dan saya yakin kita semua di sini termasuk dalam motivasi yang ketiga. Setuju? Kita datang ke sekolah ini, kita mengajar ke sekolah ini karena memang kita tanggung jawab dan memang kita menghargai diri kita, bukan imbalan, bukan paksaan. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Tangan kita semua. Kemudian Bapak Ibu, tadi dengan nilai positif atau budaya positif itu salah satunya adalah namanya ada restitusi. Restitusi ini mungkin hal yang baru bagi kita, tapi sudah pernah kita lakukan. Cuman istilahnya saja yang kita tidak tahu bahwa itu namanya restitusi. Ya, jadi menurut Diana Gosen itu, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini restitusi ini nanti kita akan praktek, namanya segitiga restitusi. Ini pengertian juga restitusi. Misalnya ada anak murid kita yang mendapatkan masalah atau kasus, ya, kita terapkanlah metode restitusi ini. Bagaimana penerapannya? Nanti kita praktekkan di sini. Ini sekilas bahwa restitusi itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh main hakim sendiri, menyatakan kamu salah, kamu berbuat salah, kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak bisa. Jadi di sini kita ubahlah paradigma kita, cara untuk memperbaiki kesalahan anak. Kita seperti tadi, kita meminta mereka untuk menyadari bahwa mereka itu salah. Jangan kita dikte, kamu salah, kamu ini segala macam. Ya, jadi bagaimana nanti pembelajarannya nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Ya, kemudian ada namanya keyakinan kelas. Jadi untuk melakukan restitusi kepada murid kita, kita harus memiliki keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ya, keyakinan kelas itu lebih memotivasi diri dari dalam, ya, atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan. Jadi keyakinan kelas ini sebaiknya kita buat di kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya, kita kumpulkan anak-anak kita. Ya, kita kasih pengertian. Anak-anak ini kita ini akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kita bersama. Ya, di dalam keyakinan kelas ini nanti kita munculkan ide-ide mereka. Apa kira-kira yang kita sepakati dalam kelas ini? Misalnya dalam kelas ini kita sepakati yang pertama, kita minta ide-ide mereka. Membuang sampah pada tempatnya, atau datang tepat waktu. Kita tuliskan
Ya, nanti kita buat kertas, kita bagi sama mereka, mereka suruh buat. Nah, tapi di sini dengan catatan kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, dia tidak boleh negatif. Kata-katanya itu harus positif. Kita misalnya anak itu membeli, tidak boleh datang terlambat. Nah, kata tidaknya itu kita ganti. Nah, setelah selesai itu nanti mereka menyebutkan atau mengisikan semua daftar-daftar keyakinan kelas yang mereka ini kita pilih. Jangan ada bahasa yang negatif, bahasanya yang positif. Tidak boleh datang terlambat, kita ganti menjadi datang tepat waktu. Atau tidak boleh mencoret-coret dinding. Nah, kita ganti katanya, menjaga kebersihan di kelas, ya kan? Atau nanti dia buat di situ si A tidak boleh memukul teman. Apa kira-kira kalimat positif dari tidak boleh memukul teman atau tidak boleh membantu teman? Super sekali nih Mary. Bagaimana? Yuk kita kasih uang dulu untuk nih Mary yuk. Nah, kasih dia, kasih dia, kasih dia, kasih dia. Wow. Super sekali ya Mary. Terima kasih. Jadi itu kata-katanya harus positif. Ya. Jadi nanti keyakinan kelas ini bisa kita buka di kelas kita masing-masing. Kita sepakati bersama. Ya. Nanti setelah itu barulah berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, ya, anak-anak itu bisa kita restitusi. Bisa kita restitusi nanti. Cuma caranya nanti kita ajarkan restitusi di kegiatan kita yang selanjutnya. Kira-kira sudah paham tentang keyakinan kelas Bapak Ibu? Bisa? Sudah bisa dipahami ya keyakinan kelas itu seperti apa, ya kan? Jadi kesepakatan antara dalam kelas kita tentang nilai-nilai kebajikan di sini. Baik, kita lanjutkan. Nilai positif yang lainnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia ini ada kebutuhan dasarnya. Jadi anak murid kita juga ada kebutuhan dasarnya. Kita harus jeli melihatnya di mana kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan, kebutuhan dasar apa yang mereka perlukan. Jadi pada prinsipnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi contohnya, ini sebagai contoh, ya, ada anak murid di kelas kita, ya kan? Anak murid di kelas kita, dia suka mengganggu temannya saja, ya, suka mengganggu teman, usil, apa segala macam. Kira-kira apa kebutuhan dasar yang dia inginkan itu dari diri dia? Kebutuhan dasar yang mana itu kira-kira? Iya, sekali lagi Umi Mary, super sekali. Terima kasih. Iya, super sekali Umi Mary ya. Iya. Kita harus jadi, oh anak ini ternyata dia butuh kasih sayang. Jadi bagaimana cara kita setelah kita tahu, oh anak ini butuh kasih sayang ternyata. Jadi kita sebagai guru harus jeli, ya, harus tahu bagaimana cara menangani anak ini. Dia butuh kasih sayang, otomatis kita akan memberikan dia perhatian yang lebih, ya kan? Memang seperti itu, kita di dalam kelas tidak bisa sama kata. Karena apa? Karena karakter anak-anak berbeda-beda. Jadi kita juga harus mengajar sesuai dengan karakter anak, sesuai dengan minat dan bakatnya. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan, ya, Ki Hajar Dewantara itu kita harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalan. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu adalah situasi anak, ya, situasi anak kita harus kita pahami satu-satu. Itulah makna dari mengajar. Dan kita juga harus ingat, setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa melihat mereka dari keberhasilan anak itu dari angka-angka rapor
harus jeli melihat dari sisi lainnya. Mungkin dia tidak pandai di bidang hal ini, dia pandai di bidang hal yang lain. Jadi kita harus jeli melihat minat dan bakat itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selalulah menghargai sekecil apapun potensi yang ada dalam diri murid-murid kita. Ya, itu kuncinya. Jadi mereka merasa diterima, tidak disepelekan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini kebutuhan dasar. Kita lanjutkan tentang posisi kontrol dulu. Nah, ini menarik. Posisi kontrol dulu ini menarik. Kenapa? Karena memang terkadang kita belum sampai ke sini posisinya. Saya sendiri juga masih belum sampai ke posisi yang paling tinggi. Ya, nanti kita bisa mengkaji diri kita sendiri, bisa menanya diri kita sendiri, pada posisi apa saya sekarang ini. Setelah kita lihat nanti video pembelajarannya. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Insya Allah nanti kita bisa mencapai posisi manajer sebagai guru dalam menangani kasus-kasus anak kita. Ya, baiklah, kita lihat dulu bagaimana posisi-posisi tersebut. Ya, kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu video ini sebentar. Proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menjadi dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya harus beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Kan terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar cepat. Cepat. Bisa lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak ibu, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Jangan Naren. Bikin ibu susah ya. Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Pasti jadi kan kalau ibu dari masa Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Bu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Pagi saya. iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Nah, sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Bu, Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di posisi yang terakhir, posisi manajer, cuma begitu Pak. Nilai yang kita harapkan baru starter. Nah ini kan ini nih, ini nih. Bu, Selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Ya, Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Baik, sudah kita lihat bersama ya contoh-contoh dari posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing, di posisi manakah saya pada saat ini? Tergantung anak. Bagaimana kalau menurut opini kan? Tergantung anak yang terlambat, karena kalau dia kebiasaan udah terlalu biasa kan terlambat setiap hari pasti jelas yang pertama ya kan nih. Saking ada misalnya kan pasti marah. Tapi kalau memang gak pernah nyakulah dia, saya rasa kami semua pun bisa jadi posisi yang pertama. Cocok nih? Iya. Baik, ada tanggapan yang lain untuk yang lain mengenai 5 posisi kontrol ini? Buya Yana mungkin ada? Komisari ada tanggapan? Ya, memang seperti yang dijelaskan tadi, untuk mencapai posisi manajer itu memang perlu tahapan-tahapan yang kita semua perlu belajar. Seperti yang disampaikan oleh kita tadi, memang ya kita katanya tergantung keadaan situasi. Anak itu nanti sering-sering terlambat segala macam, ya kan? Jadi kita jangan marah atas itu. Tapi yang itulah memang yang harus kita hadapi sebagai guru. Kita harus bisa juga mengontrol diri kita. Jadi walaupun dia bertindak seperti itu, bagaimana caranya? Ya, coba kita buat dia dalam posisi manajer. Mungkin saja datang kesadaran diri dari dirinya, ya kan? Mungkin saja kesadaran diri dari orang tuanya juga muncul. Jadi kita memang harus bersabar, ya. Jadi intinya kalau kita langsung marah dan marah, karena marah ini mereka sifatnya sementara saja, cuma takut sebentar aja. Terus itu sudah besok lagi, gitu loh. Kenapa? Karena tidak muncul motivasi dari dalam diri.
untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tapi kalau kita misalnya dengan pemahaman, dengan pemahaman bangunan seperti ini begini, mungkin akan muncul dari dalam diri, oh iya betul kata ini, aku harus berubah. Kita sendiri kalau kita dimarah-marah orang rasanya macam mana nih? Makin kita buat gitu. Jadi intinya memang seperti itu juga kita memperlakukan murid-murid kita. Jadi kalau saya pribadi, posisi kontrol ini sebenarnya bukan hanya untuk kita terapkan kepada murid, ya, kita terapkan kepada lingkungan kita dan juga kepada anak-anak kita di rumah, ya kan? Jadi saya selalu mempelajari, jujur saja selalu mempelajari penerapan posisi kontrol ini juga saya berpikir, oh memang selama ini memang salah ya yang saya terapkan, gitu. Ya memang kita juga harus tadi berubah, ya kan? Harus berubah. Kadang-kadang kita silang juga ya, tergantung keadaan ya kan? Silang juga ya kan? Iya. Cuman ya beginilah. Namanya kita ini ruang diskusi. Kita mencoba berdiskusi bersama. Macam mana ya kira-kira bisa kita terapkan posisi kontrol ini. Jadi intinya bukan hanya di lingkungan sekolah kepada anak-anak kita. Kalau saya pribadi menyikapinya bisa juga kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah, ya kan? Karena memang anak-anak kita di rumah juga itulah tanggung jawab kita. Kitalah ibu yang guru pertama di sekolah, di rumah ya kan? Ibu adalah madrasah pertama katanya. Ya bisa jadi rumah. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Masih ada waktu kita. Oke, ada namanya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini, ya ada 3. Kita tadi kan sudah di awal tadi sudah saya jelaskan restitusi itu apa, sudah saya jelaskan. Ya, nah, jadi segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama kita menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Inilah yang seharusnya kita terapkan di sekolah, di kelas kita adalah menghadapi kasus-kasus yang dihadapi anak-anak kita. Ya, kasus-kasus yang dihadapi bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Jadi di sini, ini saya kasih penjelasannya sedikit. Kalau menstabilkan identitas itu, misalnya ada anak kita yang berbuat salah, ya misalnya anak kami selama itu waktu di tugas rekon demokrasi konseksual itu saya buat restitusi untuk anak di kelas 1 di Cina yaitu Ciwan ya. Jadi di situ saya buat dia itu mencoret buku temannya, itu masalah kan? Itu kasus ya. Nah, kawannya jadi menangis ya. Jadi di sini kita panggil anaknya, kita stabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu. Di sini kita ajak dia, ya, untuk menstabilkan identitasnya. Apa tujuan menstabilkan identitas ini? Ini membuat posisi yang gagal menjadi posisi yang berhasil. Si Iwan tadi, anak tadi apa? Dia gagal, ya, gagal dalam mengatasi. Jadi kita buat dia jadi berhasil. Jadi kata-katanya di sini adalah kalau kita untuk posisi menstabilkan masalah kita ajak, kita panggil, ya. Misalnya namanya si Iwan, tidak apa-apa berbuat salah Iwan. Umi juga pernah berbuat salah. Bisa kita buat kata-kata seperti itu. Jadi dia tadi merasa dia gagal, termotivasi dia. Ya kan karena bukan dia saja yang bisa berbuat salah kan seperti itu kan dalam pemikirannya. Inilah kata-katanya. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu mungkin untuk kelas yang lebih tinggi. Ya, kalau kelas 1 dibilang itu dia bingung apa yang maksudnya, ya kan? Kemudian inilah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita untuk pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian kita masuk posisi, setelah itu kita masuk tindakannya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan ini, ya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Saya tadi dia mencoret kawannya, buku kawannya. Kita tanya baik-baik di sini. Atau apakah
akan bisa melakukan yang lebih baik lagi besok. Jadi inilah kata-kata ini yang kita tanyakan kepada murid kita pada saat validasi kebutuhan. Itu langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, kita buat namanya di sini menanyakan keyakinan. Jadi pada ini gurunya itu bertanya setelah dia menyadari, oh iya, aku berbuat seperti ini karena ini, ya kan? Karena ini. Jadi kita tanyakan keyakinan. Nah, caranya seperti apa? Misalnya tadi, Tuhan, apa nilai-nilai kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar di sini, yang sudah tidak kamu tepati? Karena tadi kita sudah buat keyakinan kelas di kelas kita, ya? Nah, jadi bisa seperti ini. Kamu mau jadi anak seperti apa? Jadi kita tawarkan apa yang akan dilakukan dia setelah dia membuat kesalahan tersebut. Kita tawarkan kepada dia. Jangan kita yang menghukum dia. Kalau kamu sudah begini, kamu harus ini, kamu harus ini. Ayo, buat catatan sekian banyak. Kita tawarkan kepada dia karena dia sudah berbuat salah, karena dia sudah menyakiti hati kawannya, karena dia sudah tidak menghargai temannya. Apa tindakan yang harus dibuatnya? Kita tanya dia apa yang harus dilakukan. Jadi itu kita menghargai juga. Mungkin dia bisa berpikir, oh iya, dia sadar, aku sudah berbuat salah seperti ini. Oh, aku akan minta maaf nih sama si Hafiz. Dan itu aku janji tidak mengulangi lagi. Jadi seperti itu langkah-langkah yang bisa. Ada tiga. Oke, sudah ngantuk semua nih kayaknya. Apa sih langkah-langkah representasi tadi? Coba. Apa kita? Ya. Lakukan identitas. Ya, terus? Ya, pada tidak ada masalah, kemudian mengatakan keyakinan. Ya, itulah Langkah-langkah restitusi namanya. Udah pernah belum kita lakukan di sekolah kelas kita masing-masing dalam menghadapi kasus anak-anak kita? Sudah. Saya sudah pernah. Ya kan? Cuma mungkin belum sempurna melakukan restitusi tersebut. Ya kan? Belum sampai menanyakan keyakinan mungkin. Ya kan? Kita yang menentukan hukuman, menentukan konsekuensi kepada tindakan anak tersebut. Ya kan? Oh, karena kalau begini, gitu. Kita tidak menanyakan apa keyakinan mereka. Ya kan? Baiklah. Setelah mempelajari ini, mudah-mudahan Bapak Guru hebat semua bisa mengambil intisarinya dan melaksanakannya di kelas kita masing-masing. Oke? Baik ya, kita lanjutkan. Di sini ada lagi refleksi diri. Jadi sebelum refleksi diri, coba yuk, ada waktu sedikit lagi kita mau latihan restitusi dulu. Latihan restitusi dulu. Jadi kasusnya biar agak semangat sedikit. Pak Yeko, Bu Yeko jadi murid. Kita latihan nih. Umi kita jadi gurunya. Yang jadi penilainya Umi ini. Jadi begini kasusnya, si Buya Yetno ini, ya kan, mencari diri, istilahnya cari dia, mencari diri Umi Nita. Jadi begini, mengganggu Umi Nita ya. Ketika Umi Nita mengajar, ya, mengajar matematika, ya kan, Buya Yetno ini, Umi Nita bertanya, ada anak yang mau bertanya, saya Bu, ya, ada apa? Yetno bertanya, enggak Bu, saya mau permisi ke kamar mandi. Ya, silakan. Kemudian begitu lagi, ada yang mau bertanya, saya Bu, katanya. Apa Yetno? Enggak Bu, saya permisi ke kamar mandi. Kawan yang lain tertawa-tawa di belakang. Nah, seperti itu. Jadi ternyata, ini kita ceritakan dulu ya. Jadi ternyata si Yetno ini berbuat seperti itu, ya, karena dia anak pendiam di kelas itu. Dia anak pendiam di kelas itu. Dia berbuat seperti itu disuruh temannya. Biar apa? Biar
dia melakukan itu kawan-kawan itu mau bagus no. Nah, gitu. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan si Yekon sebenarnya di sini? Iya, kebutuhan dasar yang perlu dibutuhkan si Yekon tadi apa? Kebutuhan kasih sayang dan pengertian. Jadi bagaimana kita menangani kasus seperti ini? Oke? Ayo, sekarang kita coba dulu. Ini kita Udah, kira-kira paham saya? Paham apa yang telah Umi terangkan? Paham? Paham. Siapa yang belum paham coba angkat tangannya? Ayo, kenapa seperti itu? Oh iya, silakan sayang, silakan. Kemudian harus like ya. Jadi kawan ini Aruna, lain kali jangan gitu ya sayang ya, nggak baik loh ya. Yetno yang rugi lihat, Yetno nggak ngerti pada saat menjalankan Yetno harus keluar yang rugi diri Yetno sendiri ya karena lain kali jangan diulangi ya sayang, ya nak. Keyakinannya. Jadi apa yang harus dilakukan si Yetno setelah itu? Keyakinan. Iya, kan ditulakan ke dia. Jadi menurut Yetno apa ke depannya yang harus Yetno lakukan nak? Biar hal ini jangan terulang lagi. Ini lebih bagus Bagus, itu baru anak soleh ya nak. Ya lain kali jangan diulangi ya nak ya. Ini anak saya Umi. Terima kasih Umi kita dan Buya Suprayitno yang telah berusaha untuk melakukan tindakan segitiga restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang senangnya, ya kan? Pada intinya si Yayo ini bukan anak yang jahat, ya kan? Bukan anak yang bandel, ya kan? Dia melakukan itu kenapa? Karena dia ingin dihargai, ingin diakui bahwa dia itu ada. Jadi kita harus jeli, ya, bukan karena memang dianya ini kan kita dibilang, ya saya tidak dia teman ini, jadi saya harus seperti ini biar mereka mau berteman sama saya dan segala macam. Nah, tapi seharusnya kita sudah bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Macam mana kira-kira bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing? Oke, baiklah. Ya, semoga kita sudah bisa melaksanakannya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, ada saatnya refleksi diri. Jadi kita harus setiap kegiatan kita, setiap apa-apa yang kita lakukan perlu adanya refleksi. Apa gunanya refleksi ini? Gunanya kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah sudah baik? Apa yang akan diperbaiki? Salahnya di mana? Jadi coba setelah mempelajari materi yang saya sampaikan ini, kira-kira Bapak Ibu apa refleksi yang ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan di forum ini? Silahkan. Ya misalnya perasaan saya begini. Setelah itu saya menjadi seperti ini dan bisa seperti ini. Oke? Baik. Siapa yang bisa menyampaikan pada forum hari ini? Ya, oke. Apa reaksinya Ibu? Ini saya setelah mengikuti kegiatan ini yang pastinya insya Allah kesabaran kami sebagai pengajar semakin
mengerti bagaimana kondisi anak dari yang A sampai yang Z. Karena seperti yang dikatakan tadi, tiap anak beda-beda perilakunya, tiap anak beda-beda tingkat nalarnya, tiap anak beda-beda mempunyai karakteristiknya. Tapi saya rasa yang pasti memang betul itu salam dan bahagia, ya kami. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bagus sekali ya, luar biasa refleksi dari Bu Minita ya. Terima kasih telah bisa mengikuti pembelajaran kita pagi hari siang hari ini dengan baik. Kemudian satu orang lagi, saya minta satu orang lagi yang refleksi tentunya. Apa sih setelah kejadian ini yang bisa saya ambil? Bagaimana sih? Bisa? Oke? Baik, terima kasih kepada bersama. Setelah mengikuti kegiatan ini banyak yang saya dapatkan yang biasanya memang sih untuk melakukan pembelajaran atau mendiskutikan anak itu kita semua pernah melakukannya. Mungkin manajer juga pernah, cuma kita akan menyadari yang terlalu. Jadi refleksi saya pada siang ini, saya akan berusaha untuk menjadi lebih sabar dan kadang-kadang memang ada yang terlupa ya. Kadang-kadang terlupa, misalnya udah jadi terjadi apa namanya kita mengisahkan, kita harus selalu mengingat lagi. Kita selalu berusaha untuk memang selalu berpihak pada murid, selalu meningkatkan kesabaran. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umi Darina ya. Baiklah Bapak Ibu hebat semua. Jadi materi kita hari ini sudah kita paparkan ya, sudah kita sajikan bersama-sama diskusi kita pada hari ini ya. Jadi intinya memang kembali pada motivasi diri kita. Bagaimana kita mau berubah itu ada pada diri kita sendiri. Intinya memang tuh ada baiknya kita kegiatan ini kita tutup dengan doa ya. Kira-kira Bu Yaya dan Ustaz Eno bisa memimpin doa pada pagi hari ini pada siang hari ini. Ustaz Eno, saya kita pimpin doanya. Terima kasih. Biar apa-apa yang kita sampaikan hari ini bisa ya, bisa kita laksanakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ونبينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. يا سيداتنا ومن حضرنا ومن خالفنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند والأطفال عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.